Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma lakal hamd anta malikus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwa wal akhwat, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah, dan kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah tersebut kecuali hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kesesatan. Dan orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Maka sepatutnya lah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah sampai saat ini kita rasakan. Dan kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa kita rasakan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdiri dan berjalan di atas jalan yang lurus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gariskan sampai hari kiamat kelak insyaallah. Ayuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan pembahasan kita adalah pembahasan masalah peradilan, ataupun di dalam bahasa Melayunya sebenarnya adalah mahkamah. Dan kita sudah jelaskan bahwasanya salah satu tugas terpenting daripada peradilan itu adalah membuat keputusan hukum terhadap sebuah perselisihan yang terjadi, ya. Dan disinilah akhirnya terjadi perbedaan antara seorang hakim dengan mufti. Kalau hakim itu memutuskan, dan apapun yang diputuskan oleh hakim harus ditaati. Nah, ini perbedaan sangat mendasar itu. Hakim pekerjaannya adalah memutuskan sebuah perkara yang diperselisihkan oleh masyarakat, dan putusan yang diputuskan oleh hakim tersebut harus ditaati oleh kedua orang yang berselisih itu. Sedangkan mufti, dia hanya memberikan fatwa terhadap sebuah hukum yang terjadi di masyarakat, dan itu tidak terikat. Sebenarnya perbedaannya di situ. Itu tidak terikat. Maksudnya tidak terikat. Kadang-kadang fatwa yang ada di satu tempat itu berbeda dengan fatwa yang ada di tempat lain. Ya. Berbeda dengan fatwa yang di tempat lain. Makanya dikatakan biasanya bahwasanya yang namanya putusan daripada mufti ataupun fatwa itu adalah sesuatu yang tidak terikat. Tidak terikat maksudnya kalau seandainya ada yang mau menjalankan silakan, tidak juga itu tidak terikat dengan fatwa tersebut. Tetapi kalau seandainya hakim sudah memutuskan, maka putusan hakim itu menjadi sebuah putusan hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah sedang bertikai. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebenarnya ayuhal ikhwah wal akhwat, yang namanya peradilan ini bukan hanya ada di dalam Islam. Sebelum Islam sudah ada peradilan.
Di zamannya Nabi Daud itu juga sudah ada peradilan. Di zamannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sudah ada peradilan. Yang tentang ada seseorang yang mempunyai kambing kalau tidak salah ya 99 itu ya, dan satunya lagi yang satu itu, ataupun tentang permasalahan kebun itu juga semuanya terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan disinilah akhirnya kita bisa mengetahui pentingnya yang namanya peradilan di dalam sebuah negara. Ya, pentingnya peradilan di dalam sebuah negara, dan bisa dipastikan negara tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya tanpa adanya peradilan. Tanpa adanya peradilan, hukum akan mati kalau seandainya tidak ada peradilan. Pelaksanaan hukum tidak ada kalau seandainya peradilan tidak ada, karena orang merasa akhirnya tidak tidak perlu untuk mentaati hukum, karena memang tidak ada sebuah ancaman ataupun sebuah putusan hukuman bagi orang-orang yang melanggar hukum tersebut. Ada hukum saja tapi tidak dijalankan, akhirnya masyarakatnya juga kacau. Maka inilah pentingnya yang namanya peradilan. Dan di dalam sebuah kaidah hukum dikatakan hukum itu buta. Ya, dalam kaidah hukum itu dikatakan hukum itu buta. Maksudnya hukum itu buta, hukum itu tidak melihat siapa si miskin, siapa yang kaya, semuanya sama. Ini dalam kaidah hukum, bahwasanya hukum itu buta. Maksudnya hukum itu buta, bahwasanya hukum itu tidak melihat status seseorang. Dia akan diterapkan kepada siapapun yang melanggar hukum tersebut. Inilah pentingnya adanya peradilan. Kenapa ya? Adapun hikmah di lain itu adalah bahwasanya yang namanya peradilan tersebut untuk memutuskan yang namanya perkara, karena di dalam masyarakat pasti terjadi yang namanya perselisihan. Tidak mungkin ada sebuah masyarakat yang tanpa ada perselisihan, tidak. Pasti ada yang namanya perselisihan, dan perselisihan tersebut biasanya harus diputuskan oleh sebuah peradilan ataupun mahkamah untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan itu, walaupun di zaman Nabi yang namanya sistem peradilan itu sangat mudah. Kan di zaman Nabi itu semua masyarakat ataupun semua sahabat yang berselisih paham pada saat itu langsung kembali kepada Rasulullah. Atau bahkan seseorang yang merasa dirinya bersalah ataupun berdosa, dia datangnya kepada Nabi. Persis seperti Ma'iz itu. Ma'iz seorang yang berzina kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia minta diraja. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelaksana hukum dan sekaligus sebagai hakim pada saat itu memberi sebuah keputusan. Ya. Perbedaannya antara hukum di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hukum sebelumnya, peradilan di zaman Nabi dengan peradilan sebelumnya adalah, ya, sebenarnya hampir semuanya sama. Tapi perbedaannya yang sangat mencolok itu adalah bahwasanya peradilan di zaman Nabi sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan peradilan sebelum zaman Nabi itu mengikut apa yang dianggap baik pada saat itu. Maka di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu bentuk peradilan untuk menentukan sebuah hukum itu, saya berikan contoh seperti misalnya ada seorang wanita yang melahirkan, tetapi wanita itu hamil bukan satu orang yang melakukan, tapi banyak orang. Ada seorang wanita misalnya hamil, tapi yang melakukan bukan satu orang, ada 4 orang atau 5 orang. Dan pada saat itu belum ada tes DNA namanya kan. Sehingga apa yang terjadi untuk menentukan siapa bapaknya anak tersebut, maka semua orang akan mengundi, mengambil panah. Jadi busur panah itu dimasukkan di dalam sebuah lubang. Salah satu busur panah itu diberikan pita warna merah. Kemudian semua orang yang merasa pernah tidur dengan wanita tersebut mencabut. Siapa yang mendapatkan busur panah yang ada pita merahnya, dialah yang berhak untuk menjadi bapaknya anak tersebut. Itu dikarenakan apa yang mereka anggap benar. Itulah peradilan sebelum zaman Islam datang. Islam datang, maka peradilannya akhirnya sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rujuknya ke sana, merujuknya akhirnya ke sana. Maka misalnya kalau seandainya ada orang yang berzina, di dalam Islam sudah dijelaskan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Ketika terjadi misalnya fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha dianggap sebagai orang yang berselingkuh, padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak melakukan, muncul ayat
muncul hukum. Hukumnya apa? Fajliduhum 80 marrah. Ya. Cambuk mereka, sebat mereka berapa kali? 80 kali. Itu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sumber peradilan di zaman Nabi adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dua sumber tersebut tidak ada, maka Nabi berijtihad. Persis apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, kaifa tahkum?" Bagaimana engkau akan berhukum nantinya? Nah, ini adalah bentuk salah satu bahwa Nabi itu mengutus orang untuk menjadi hakim, yaitu Muaz bin Jabal. Akhirnya Muaz bin Jabal itu ditanya, "Kaifa tahkum?" Bagaimana engkau berhukum? Kata Muaz bin Jabal, "Ahkum bima unzila ala ahkum bil Quran," gitu ya. Saya berhukum dengan Al-Quran. Kemudian kalau tidak, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan tidak ada juga apa? Ajtahidu bi ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad dan saya tidak akan berlebih-lebihan dalam ijtihad saya. Artinya memang inilah sumber hukum di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peradilan itu adalah sebuah peradilan yang betul-betul adil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus terang, menjabat sebagai seorang hakim itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menjabat seorang hakim itu cabarannya sangat besar. Menjabat sebagai seorang hakim itu tantangannya adalah kalau seandainya dia tergiur oleh hal-hal duniawi dan meninggalkan keadilan sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, maka neraka tempatnya. Maka dari sini lahirnya hadis yang pertama yang kita ambil 1202 ini penjelasan tentang jenis-jenis hakim yang ada di dunia. Ya, jenis-jenis hakim yang ada di dunia. Yang pertama adalah wa'an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu thalathatun. Qadi, hakim itu ada 3 macam. Qadi, hakim itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, tapi sebelumnya Nabi mengatakan isnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 orang dari 3 itu neraka, satunya surga. Jadi perbandingannya memang 2/3-nya itu adalah neraka, 1/3 hanya surga. Ya. Yang mana masuk surga? Rajulun arafal haq faqadha bih fahuwa fil jannah. Yang pertama sekali adalah seseorang yang tahu tentang kebenaran dan dia berhukum dengan kebenaran tersebut, memutuskan dengan kebenaran, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga karena keadilannya. Ya. Jadi yang namanya hakim itu bukan perkara dia mendengarkan sekali langsung memutuskan, tidak. Yang namanya hakim itu betul-betul memerlukan yang namanya perenungan yang sangat lama untuk bisa membuat sebuah keputusan pengadilan. Karena kadang-kadang orang yang dia hadapi ini lebih pandai berbicara antara satu dengan yang lainnya. Makanya namanya peguam, ya, peguam, pembela itu, peguam. Oh, itu hebat-hebat berbicara itu. Dan kadang-kadang sesuatu yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi. Yang namanya hakim ini bisa menjadi 3 ini. 2-nya di neraka, 1-nya di surga. Yang di surga yang bagaimana? Seorang hakim yang tahu bahwa itu adalah hukum yang benar, kemudian dia berhukum dengan kebenaran tersebut, maka orang inilah yang akhirnya masuk ke dalam surga. Mohon maaf saya katakan, di negara jiran kita Indonesia itu, yang namanya hakim itu banyak yang masuk penjara dikarenakan adanya orang kasih uang untuk agar dia bisa mengubah yang namanya keputusan. Rashwa, ya. Orang bisa merubah yang namanya keputusan. Karena memang yang namanya hakim ini merupakan sebuah profesi yang subhanallah sangat memungkinkan orang untuk berbuat rashwa. Sangat memungkinkan orang untuk berbuat rashwa. Apalagi kalau seandainya dia adalah orang kaya, maka bisa saja dia mengatakan, oke lah, rubah hukuman, saya kasih uang, selesai masalah. Hakim yang berpikiran pendek langsung sudah hukum dengan apa yang dinyatakan oleh orang tersebut.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah marah sekali. Kenapa marah sekali? Ada seorang yang kaya mencuri. Kemudian akhirnya orang-orang ini takut untuk menjelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia utus Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kan memang terkenal dengan dekatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia pernah menjadi anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya dia memintakan kepada orang tersebut agar diberikan keringanan hukum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Apa kata dia? Nabi langsung naik di atas mimbar dan berkata, Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya. Idza sariqa fihimud dha'if. Ya. Kalau seandainya orang lemah yang mencuri, mereka hukum. Wa idza sariqa fihimul al-qawi tarakuh. Kalau seandainya orang yang kuat ini melakukan pencurian, mereka akan biarkan. Ya. Ini katanya Nabi yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Akhirnya Nabi berkata, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuri, itu pun saya akan potong tangannya. Nah, inilah yang dikatakan hukum itu buta sebenarnya. Dan sebenarnya hakim yang seperti inilah yang dicari, yang bisa menghukum sesuatu dan memutuskan sebuah hukum berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan hawa nafsu. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Maka keadilan itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan ketakwaan. Dikarenakan kadang-kadang keadilan itu sangat sulit untuk kita wujudkan, apalagi kalau kita berhadapan dengan musuh. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Jangan sampai kebencianmu satu kaum kepada satu kaum menjadikan kamu tidak mampu untuk berbuat adil. Berbuat adillah, karena sesungguhnya adil itu dekat dengan takwa. Ini pentingnya untuk kita tahu bahwasanya seorang hakim yang akan mendapatkan ridho Allah berupa syurga, maka dia adalah orang yang berhukum dengan kebenaran. Qadha bih fa huwa fil jannah. Yang kedua, yang dua lagi ini, yang dua ini tempatnya neraka. Siapa itu? Wa rajulun arafal haq falam yaqdi bih. Seseorang yang tahu kebenaran, dia tahu ini yang benar, tetapi dia tidak mau berhukum dengan yang benar tersebut. Ya. Tidak mau berhukum dengan yang benar tersebut. Saya demi Allah saya baru dapat satu WhatsApp, tapi cerita, wallahu alam apakah cerita itu terjadi atau tidak, ya. Biasakan ada orang Arab itu mempunyai cerita lucu namanya Juha, ya. Juha. Dalam cerita yang saya dapatkan itu, Juha pernah satu hari itu tiba-tiba ada orang yang mukul dia dari belakang. Ya, mukul dia dari belakang, kemudian akhirnya Juha mau membalas, tapi orang itu tidak mau dipukul oleh Juha. Padahal kan di dalam Islam itu kalau memukul ya dipukul juga. Kata Juha, kamu sudah memukul saya. Kata orang tersebut, mohon maaf, saya kira kamu teman saya, makanya saya pukul dari belakang. Kata Juha, kalau begitu saya juga harus memukul kamu. Tetapi kata orang tersebut, ya saya mohon maaf karena saya kira kamu adalah teman saya. Juha tidak puas. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia pergi mengadu kepada hakim karena ingin memukul orang tersebut. Sampai di depan hakim, ternyata hakim itu temannya orang yang memukul Juha. Sehingga akhirnya apa? Hakim tersebut sengaja memberikan kode isyarat dengan mata agar dia bisa memenangkan perkara tersebut. Akhirnya hakim tersebut seolah-olah ingin berbuat adil. Dia dengarkan dari Juha, kemudian dia dengarkan dari orang yang memukul Juha. Dan akhirnya hakim itu awalnya dia berkata, kalau begitu orang ini adalah yang bersalah dan Juha benar. Dan sebagai hukumannya bukan dipukul, tetapi sebagai hukumannya dia harus membayar denda. Dendanya adalah 20 dinar. Ya. Tapi dia sudah tahu bahwasanya orang tersebut akhirnya akan mempunyai hila. Kata orang itu, wahai hakim, saya ini tidak punya uang. Ya. Saya ini tidak punya uang. Akhirnya hakim itu kembali memberikan isyarat kepada dia. Isyaratnya itu, sudahlah saya akan berikan kepada kamu waktu untuk pulang. Akhirnya kata hakim, karena dia tidak punya uang, maka kita berikan kesempatan kepada dia untuk kembali ke rumahnya mengambil uang. Akhirnya orang itu kembali mengambil uang, kan. Juha di situ menunggu 1 jam, orang ini tidak datang.
2 jam orang ini tidak datang. 3 jam tidak datang-datang. Juha sudah tahu, oh ini orang mempermainkan saya. Hakim ini mempermainkan saya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Juha? Juha maju ke depan, kemudian dia menampar hakim tersebut dan dia berkata, nanti kalau temanmu datang ambil 20 dinar tersebut, bilang dari saya. Ya kan? Artinya ini adalah bentuk pengadilan sebenarnya. Pengadilan yang akhirnya dia tidak bisa memutuskan dengan kebenaran hanya dikarenakan apa? Kawan. Dan memang sangat susah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal itu juga memberikan sebuah warning. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin saja ada 2 orang yang sedang berperkara di hadapan saya dan yang satunya lebih baik caranya berkata-kata dibandingkan yang lainnya. Kalau seandainya nanti ternyata yang pandai berkata-kata ini mengambil hak saudaranya, maka sesungguhnya dia telah mengambil nasibnya di neraka. Karena kan ada orang yang pandai berkata-kata, ada orang yang tidak pandai berkata-kata. Maka seorang hakim betul-betul harus bijak menentukan hukuman kepada orang yang berperkara di hadapannya. Dan kategori kedua, tipe kedua seorang hakim yang dikatakan oleh Nabi tempatnya neraka adalah tahu benar tapi dia tidak memutuskan dengan kebenaran. Yang ketiga, wajara fil hukmi. Situ dikatakan kan wajara fil hukmi, ya. Dan dia berbuat curang di dalam hukumnya. Yang ketiga, wa rajulun lam ya'rifil haqq wa qada lin-nasi ala jahlin fa huwa finnar. Seseorang yang berhukum dan dia tidak tahu. Dia tidak tahu berhukum tapi dia mau berhukum dan dia menghukum seseorang karena kebodohannya. Orang itu juga di dalam neraka. Jadi kalau yang pertama itu tahu benar kemudian memutuskan dengan kebenaran, surga. Yang kedua, tahu kebenaran tapi tidak memutuskan dengan kebenaran, neraka. Yang ketiga, sudah tidak tahu kebenaran tapi mau berhukum, akhirnya dia berhukum dengan kebodohannya, tempatnya juga adalah neraka. Ayo lihat akhwat, seorang hakim memutuskan ini bukan memutuskan dengan hawa nafsunya. Ya, bukan memutuskan dengan hawa nafsunya, tetapi perlu yang namanya kesabaran. Perlu yang namanya perenungan baru bisa untuk memutuskan. Ya. Perlu memutuskan dengan baik. Makanya kadang-kadang kita mengatakan begini kan, wah dia sudah beristihad. Hakim itu beristihad. Ada biasanya dikatakan hakim beristihad. Oke, boleh tidak kita beristihad? Boleh saja. Tetapi ingat syarat istihad itu bukan sembarangan ya. Seseorang yang boleh dan diperbolehkan untuk beristihad itu bukan sembarangan. Yang pertama sekali dia harus tahu tentang Al-Quran. Bukan hanya tahu tentang Al-Quran Pak, Bu. Tidak. Mengetahui Al-Quran itu tafsirnya dia tahu, sebab turunnya Al-Quran dia tahu, ayat-ayatnya dia tahu, nasih mansukhnya dia tahu, tafsirnya dia tahu, hukum-hukum yang ada di dalamnya dia tahu. Ini penting sekali untuk dia akhirnya memutuskan. Yang kedua, seorang mujtahid juga dia harus mengetahui yang namanya hadis. Bukan hanya mengetahui hadis begitu saja, dia harus bisa membezakan ini hadis sahih, ini hadis yang dhaif. Kalau kedua-duanya sahih, maka dia harus membuat satu keputusan. Keputusan yang diambil dengan 3 jalan, tarjih, jama' atau nasakh mansukh. Bukan itu saja, dia perlu mengetahui yang namanya bahasa Arab. Jadi kalau seandainya ada hakim agama tapi tidak tahu bahasa Arab, saya kira kurang lengkap. Ya. Bagaimana dia mau berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya bahasa Arab saya tidak tahu? Ya, ini penting. Ini sangat penting. Ini semuanya merupakan kelengkapan seorang hakim. Sama persis saya kira semua hakim kalau seandainya dia mau berhukum dia harus menguasai undang-undang, law itu ya. Dia harus menguasai undang-undang. Pasal berapa, akta nomor berapa. Ini semuanya harus dia kuasai sebelum dia memberikan yang namanya hukuman. Kalau seandainya dia beristihad, silahkan dia beristihad. Tetapi untuk hal-hal yang memang belum ada hukumnya sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka hati-hati menjadi seorang hakim. Hati-hati menjadi seorang hakim. Demi Allah,
Banyak ulama-ulama terdahulu yang diminta untuk menjadi hakim dia, tapi dikarenakan hadis ini mereka semuanya menolak. Imam Syafi'i itu diminta bertahun-tahun untuk menjadi yang namanya qadi, hakim, dia tolak. Al-Imam Abu Hanifah sampai di penjara karena dia menolak yang namanya menjadi hakim. Dan anaknya Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud, dalam riwayat itu anaknya Imam Abu Dawud itu lebih pandai, lebih banyak hafal hadis dibandingkan Abu Dawud. Tetapi dia tidak terlalu terkenal di kalangan para muhadditsin ahli hadis hanya dikarenakan Imam Abu Dawud mentalak anaknya. Ada istilah apa? Mentalak anaknya. Anaknya ditalak, diceraikan. Maksudnya diceraikan anaknya, diasingkan oleh dia dikarenakan apa? Dia menerima jabatan sebagai qadhi ataupun hakim. Sebegitunya ulama terdahulu karena takutnya dia kalau seandainya akhirnya dia berhukum bukan dengan hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu bukan hal yang mudah ayyuhal ikhwah wal akhwat. Bukan hal yang mudah ayyuhal ikhwah wal akhwat. Yang namanya menjadi hakim ini. Di Saudi itu yang menjadi hakim adalah imam di Masjidil Nabawi dengan Masjidil Haram. Yang saya kenal sebagai hakim di Madinah itu Syekh Saleh Al-Budair. Itu hakim. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim itu menjadi hakim juga. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim dalam riwayatnya itu, dalam yang saya dengar dia hafal Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim itu hafal Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah berapa jilid? 38 jilid. 38 jilid. Yang terbaru sekarang 20 jilid. Yang diringkaskan lebih kecil sekali lagi kan, itu 20 jilid ayyuhal ikhwah wal akhwat. Abdul Muhsin Al-Qasim yang menjadi qadhi di Madinah itu hafal itu. Di samping Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu sudah dihafal, subhanallah, maka tidak salah kiranya kalau seandainya mereka mempunyai putusan hukum itu adalah putusan hukum yang betul-betul berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walau bagaimanapun, ulama-ulama terdahulu takut untuk menerima jabatan sebagai seorang hakim dikarenakan beratnya. Bayangkan, dari 3 hakim 2 neraka, 1 surga. Maka di dalam sebuah riwayat dikatakan, man ju'ila qadiyan faqad dhubiha bighairi sikkin. Barang siapa yang diangkat menjadi seorang hakim, sebenarnya dia telah disembelih tanpa pisau. Telah disembelih tanpa pisau, karena seolah-olah dia menyerahkan nyawanya untuk disembelih, dikarenakan putusan-putusan hakim itu memang diharapkan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwah wal akhwat, ya, dalam melaksanakan hukuman, ya, memang perlu yang namanya kebijakan daripada seorang hakim. Perlu kebijakan dari seorang hakim. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita tentang seorang qadhi di Mesir. Qadhi di Mesir, tapi ini saya kira pernah saya ceritakan sama antum, tentang seorang qadhi di Mesir ataupun tentang seorang hakim di Mesir, yang mana hakim tersebut telah kedatangan 2 orang ibu, yang satu anaknya laki-laki, yang satu anaknya wanita, melahirkan di rumah sakit yang sama. Tetapi anak si ibu yang mempunyai anak wanita itu merasa bahwa anaknya laki-laki, sedangkan si ibu yang mempunyai anak laki-laki merasa bahwa anaknya adalah seorang wanita, perempuan. Sehingga mereka mengklaim ini adalah anak saya. Kata, tidak, ini adalah anak saya. Sehingga terjadi sebuah perselisihan di antara keduanya. Akhirnya yang terjadi adalah kedua ibu ini dihadapkan di hadapan hakim, ya. Dihadapkan di hadapan hakim, dihadapkan di hadapan seorang qadhi di Mesir pada saat itu. Dan dikarenakan pada saat itu belum ada tes DNA siapa anaknya siapa, maka hakim ini mempunyai satu cara yang memang tidak biasa dilakukan pada saat itu. Apa yang dia lakukan? Dia minta kedua ibu itu untuk memeras susunya. Dia minta kedua ibu itu untuk memeras air susunya. Kedua-duanya diberikan dua cawan. Oke, sekarang kalian berdua silahkan peras air susunya. Kata orang itu, kami itu minta hukum yang jelas.
anak laki-laki punya siapa, anak wanita punya siapa. Kata ulama tersebut, oke lah. Yang jelasnya, yang awal ini, kalian perah susu kalian dulu. Akhirnya, kedua-duanya memerah air susunya. Yang terjadi adalah, ada satu ibu yang air susunya itu 2 cawang, ada satu ibu yang hanya mempunyai 1 cawang. Akhirnya, apa kata ulama tersebut? Yang punya 2 cawang, anaknya laki-laki. Yang 1 cawang, air susunya itu, anaknya perempuan. Diminta pertanggungjawabannya. Dari mana kamu mendapatkan keputusan seperti itu? Kata ulama tersebut, tidak salah kalau Allah mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Tidak salah kalau Allah mengatakan bagian laki-laki itu 2 lebih banyak dibandingkan perempuan. Jadi akhirnya diputuskan dengan itu. Inilah orang-orang yang memang diberikan oleh Allah taufik di dalam memberikan keputusan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Hadis selanjutnya ayyuhal ikhwah wal akhwat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waliyal qada'a faqad dhubiha bighairi sikkinin, ya. Man waliyal qada'a faqad dhubiha bighairi sikkinin. Saya sudah terangkan tadi ini. Barang siapa yang menjabat hakim, maka sungguh dirinya telah disembelih dengan tanpa pisau. Ayyuhal ikhwah, hadis ini menjelaskan bahayanya masalah peradilan, ya. Karena kenapa? Yang namanya peradilan ini menunjukkan ataupun menetapkan hukum pada masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan nyawa, harga diri, harta, dan seluruh hak-hak lainnya. Dan disinilah akhirnya seorang hakim betul-betul perlu sangat detail mencermati segala apa yang dikatakan oleh orang yang berselisih tersebut. Salah menilai, salah berhukum. Salah berhukum, neraka tempatnya. Bayangkan. Salah menilai, salah menjelaskan, salah berhukum. Salah berhukum, neraka tempatnya. Makanya itu bukan hal yang sangat mudah sebenarnya menjadi seorang hakim. Ya. Bukan hal yang mudah sebagai seorang hakim. Maka di dalam sebuah riwayat dikatakan, la ya'tiyanna 'alal qadil 'adl yaumal qiyamati yatamanna annahu lam yaqdi bainal itsnaini fi umri. Nanti pada hari kiamat Allah akan datangkan seorang hakim yang adil, yang mana hakim yang adil ini pada hari kiamat bercita-cita bahwa dia tidak pernah memberikan putusan hukum kepada 2 orang selama dia hidup. Artinya walaupun dia sudah adil, muncul penyesalan di dalam dirinya bahwa dia pernah menjadi seorang hakim. Inilah betapa yang namanya hakim tersebut bukanlah sebuah profesi yang mudah. Dia adalah profesi yang sangat-sangat susah sebenarnya. Ya. Karena berbagai macam cabaran. Yang pertama, mungkin saja dikarenakan suku, bisa saja mempengaruhi seseorang. Mungkin saja dikarenakan kerabat, mungkin saja dalam keadaan marah. Ini semuanya bisa berakibat fatal sebenarnya di dalam sebuah hukum yang telah diberikan oleh seorang hakim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man waliyal qada'a faqad dhubiha bighairi sikkin. Ini permisalan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang yang akhirnya menjadi hakim, dia seolah-olah menyembelih dirinya tanpa pisau. Hati-hati dengan yang namanya menghakimi ini. Ya, menghakimi itu sangat susah juga. Wallahu ta'ala a'lam. Ayyuhal ikhwah wal akhwat. Hadis selanjutnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamati fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimah. Rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan tamak terhadap kekuasaan, dan kekuasaan itu pada hari kiamat menjadi sebuah penyesalan,
maka ia adalah sebaik-baik wanita yang menyusui dan seburuk-buruk wanita yang menyapi. Ya. Ayolah ikhwal akhwat, yang pertama sekali, hadis ini sering dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sangat terkenal di dalam hadis ini adalah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar itu pernah satu hari ketika dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat banyak sahabatnya menjadi gubernur, ya, mengangkat banyak sahabatnya menjadi gubernur atau waliul amr. Maka Abu Dzar itu pun ingin diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, tidakkah engkau mau mengangkatku? Ya Rasulullah, tidakkah engkau menjadikan saya sebagai seorang waliul amr sebagaimana engkau mengangkat sahabat-sahabat kamu yang lainnya? Angkat saya sama dengan mereka. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun. Sesungguhnya engkau lemah wahai Abu Dzar. Menurut riwayat, kelemahannya Abu Dzar itu bahwa dia terlalu lembut. Terlalu lembutnya itu sehingga dia tidak bisa berkata tidak. Jadi semua orang yang datang kepada dia itu semuanya ya. Wah, ini kata Nabi bahaya ini. Karena orang kalau terlalu lembut, dia tidak bisa membuat sebuah keputusan yang adil. Kalau seandainya semua orang datang kepada dia semuanya iya, bisa-bisa tidak ada yang dihukum. Dan dikarenakan munculnya kelemah lembutan di dalam dirinya mungkin, sehingga dia tidak mampu untuk menghukum orang lain dengan tegas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaka dha'ifun, engkau itu adalah lemah wahai Abu Dzar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu Abu Dzar itu mempunyai kelemahan. Dalam riwayatnya dia tidak bisa berkata tidak kepada orang-orang yang datang kepadanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innaha amanatun, dan sesungguhnya ini adalah sebuah amanat yang sangat besar. Dari sini sebenarnya ada hubungan dengan hadis yang baru kita baca, bahwasanya manusia itu akan berlomba-lomba untuk memperebutkan yang namanya kekuasaan. Manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan. Dan manusia itu untuk melepaskan kekuasaan kadang-kadang susah. Nah, makanya ini kenapa kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan begini, tu'til mulka liman yasha wa tanzi'ul mulka mimman yasha. Artinya apa? Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi', bukan mengambil ya. Tanzi' itu sama dengan naza'. Naza' itu artinya apa? Mengambil secara paksa kekuasaan tersebut dari orang yang telah diberikan tadi. Artinya kadang-kadang manusia yang sudah diberikan yang namanya kekuasaan susah untuk melepaskan yang namanya kekuasaan itu. Susah untuk melepaskan yang namanya kekuasaan itu. Apalagi dia sudah merasa enak dengan kekuasaan tersebut. Ya. Dia sudah enak dengan kekuasaan tersebut. Makanya dikatakan innaha amanatun. Ini merupakan amanat yang sangat besar. Dan perlu diingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang diserahkan urusan hamba Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, dan dia berlaku curang, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka. Wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat itu yang namanya imarah ataupun kekuasaan akan menjadi sebuah kehinaan dan penyesalan, ya. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang-orang yang mengambilnya dengan benar, wa addalladzi alaihi fiha, dan melaksanakan amanat tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada dia. Ayo ikhwah wal akhwat, disinilah pentingnya kita akhirnya menyadari bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Umar bin Abdul Aziz menangis. Diangkat menjadi khalifah, diangkat menjadi pemimpin, bukan ketawa, bukan pesta, tetapi yang dilakukan adalah apa? Nangis. Kenapa dia menangis? Kata dia,
ini merupakan sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab itu sampai pernah mengatakan begini, "Lau anna syatan." Ya, "Lau anna syatan." Kalau seandainya ada seekor kambing mata ala syattil Furat, yang mati di pinggir sungai Efrat. Yang mati di pinggir sungai Efrat, la dhanantu anna Allah sa'iliyya bihi yaumal qiyamah. Saya yakin pada hari kiamat saya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Begitulah ketakutan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi seorang khalifah. Karena yang namanya kekuasaan ini bukan mudah, ya ikhwan wa akhwat. Susah. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja adalah seorang khalifah yang sangat adil. Dia masih mempunyai ketakutan yang luar biasa kalau seandainya dia tidak mampu untuk berbuat adil kepada seluruh masyarakatnya. Maka pemimpin yang baik, coba lihat, Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang baik itu dia tidak berdiam di istana, tetapi yang dia lakukan dia keliling kampung. Kalau di Indonesia namanya sekarang belusukan. Tapi belusukan itu turun ke kampung-kampung kan. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah satu hari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi memeriksa perkampungan ataupun pergi memeriksa perkampungan ataupun masyarakatnya, dan sampai akhirnya dia berada di sebuah di tempat yang sangat jauh lah, dekat dengan padang pasir. Di situ dia lihat ada satu tenda kemah baru. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke tempat tersebut, dan akhirnya orang itu ditanya, "Kenapa? Ada apa kamu ke sini?" Kata dia, "Sesungguhnya saya adalah orang yang miskin yang berasal dari tempat yang jauh. Saya datang ke tempat ini untuk minta bantuan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena sesungguhnya saya tahu dia adalah orang yang adil." Kemudian akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan di dalam itu ada orang yang sedang merintih. Kemudian akhirnya kata dia, "Siapa yang merintih tersebut?" Kata dia, "Hiya zaujati tu'limu ala alamil wiladah." Sesungguhnya di dalam itu adalah istri saya yang akan melahirkan. Yang akan melahirkan. Kata Umar, "Hal indaka qutun?" Adakah engkau mempunyai makanan? Kata dia, "Tidak, saya juga tidak mempunyai makanan." Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tunggu di sini." Ketika dia mengatakan tunggu di sini, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an datang ke rumahnya, dan pada saat itu dia memperistrikan anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Anaknya Ali bin Abi Thalib diperistri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saya agak lupa namanya itu, anaknya Ali bin Abi Thalib yang diperistri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka ini sebenarnya kalau seandainya kita mengatakan kepada orang Syiah, ya, bahwasanya ternyata Umar bin Khattab itu menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, ini orang-orang Syiah kan semakin hari semakin berani saja, ya, semakin berani. Dan mereka akhirnya mempunyai hujah yang sangat mudah sebenarnya. Ketika dia sampai ke rumahnya, kemudian akhirnya dia berkata, "Wahai istriku, adakah kebaikan yang datang kepadamu hari ini?" Kata dia, "Apa itu?" Kata dia, "Sesungguhnya ada kebaikan yang Allah janjikan di pinggir kota Madinah. Ayo kita ke sana." Kemudian ketika dia mau ke sana, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an memikul sendiri yang namanya gandum di atas pundaknya. Kemudian dia berjalan menuju ke kemah tersebut. Sampai di kemah, ini orang yang di kemah ini tidak tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menyuruh istrinya masuk ke dalam kemah. Umar bin Khattab sendiri langsung mengambil gandum dan dia cuci, kemudian dia masakkan untuk orang tersebut. Orang ini belum tahu kalau itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar memasak terus sampai istrinya di dalam menyelesaikan permasalahan kelahiran istri daripada orang tersebut, sampai akhirnya istrinya melahirkan. Ketika istrinya orang tersebut melahirkan, istrinya Umar langsung berkata, "Abshir ya Amirul Mukminin." Ya, kasih tahu temanmu wahai Amirul Mukminin bahwa sesungguhnya dia mempunyai seorang anak laki-laki. Orang itu langsung terkejut. "Anta Amirul Mukminin Umar? Engkaulah Amirul Mukminin Umar?" Kata dia, "Iya." Akhirnya dia minta maaf. Kata Umar, "Tidak perlu minta maaf. Ini merupakan tugas daripada yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia."
Ini merupakan contoh yang yang Umar bin Khattab radhiyallahu an contohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan yang namanya pemimpin ini bukanlah sesuatu yang mudah, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dia mempunyai berbagai macam permasalahan dan tidak semua manusia itu suka dengan pemimpinnya. Tidak semua manusia itu suka dengan pemimpinnya. Kadang-kadang dia tidak suka dengan pemimpinnya. Dan seorang pemimpin tetap harus berlaku adil bahkan kepada orang yang membencinya. Inilah yang ditunjukkan oleh para khulafaur rasyidin terdahulu. Dan di sini akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innakum satahrisuna alal imara, kalian akan tamak dengan kekuasaan. Bentuk tamaknya terhadap kekuasaan tersebut, orang berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan. Dan bahkan kadang-kadang orang tersebut mendapatkan yang namanya kekuasaan bukan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya kecurangan, bentuknya berbagai macam money politik misalnya. Ini semuanya adalah cara-cara yang ditempuh untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan. Dan memang kekuasaan tersebut memang diperebutkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Allah memberikan ancaman. Ancamannya apa? Bahwasanya kalau seandainya orang tersebut tidak mampu untuk berbuat adil ketika dia memimpin, nadamah, penyesalan pada hari kiamat. Maka dikatakan di sini, fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Ya. Nikmatil murdi'ah ketika di dunia mungkin dia akan merasakan kenikmatan, tetapi bi'satil fatimah, Fatimah itu orang yang melepaskan susuannya, menyapihnya. Ketika dia sudah berpisah dengan dunia, maka dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Makanya di sini dikatakan, dan seburuk-buruknya wanita yang menyapih. Artinya, ketika dia sudah berpisah dengan kekuasaan tersebut, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dia perbuat dengan rakyatnya ketika dia di dunia. Dan orang-orang yang merasa dirinya sebagai pemimpin di dunia pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akhirnya berkata, aina mulukud dunya ana malikul muluk. Mana raja-raja dunia? Sayalah raja di raja. Raja segala raja, itu kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Tetapi bukan berarti bahwasanya yang namanya menjadi pemimpin itu semuanya buruk. Tidak. Ketika orang tersebut mampu memimpin rakyatnya dengan baik dan dia mampu berbuat adil dengan rakyatnya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu dia di dalam kepemimpinannya. Itulah yang terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itulah yang terjadi kepada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan itulah yang terjadi di masa pemerintahan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, Umar bin Abdul Aziz itu hanya memimpin 2 tahun setengah saja. 2 tahun saja. Tetapi di pemimpinannya itu sampai seorang penyair menggambarkan terjadi persahabatan antara serigala dengan kambing. Penyair mempermisalkan keadilannya Umar bin Abdul Aziz, sehingga menurut dia yang namanya kambing dengan serigala itu seolah-olah bersahabat karena tidak makan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Yang binatang buas seperti serigala pun sudah mendapatkan bagiannya, sehingga dia sudah tidak perlu menyantap yang namanya kambing. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh para ahli penyair terhadap pemerintahan daripada Umar bin Abdul Aziz. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan Umar bin Abdul Aziz itu pernah berkata begini, wahai awan, pergilah dan bergeraklah kamu di daerah manapun yang engkau sukai, dan turunkanlah hujanmu di daerah manapun engkau sukai, karena sesungguhnya daerah yang engkau turunkan hujanmu akan membayar jizyah kepadaku. Itu bentuk bagaimana kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, dan itu bentuk keadilan Umar bin Abdul Aziz. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, hadis selanjutnya adalah wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hakama al-hakimu idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani. وإذا حكم
fashtahada thumma akhta falahu ajrun wahidun. Apabila seorang hakim berijtihad, kita sudah sampaikan tadi ya, bahwa ijtihad itu mempunyai syarat-syarat yang ditentukan. Tidak semua manusia itu boleh dikatakan seorang mujtahid yang berijtihad, tidak. Yang namanya seorang mujtahid itu yang pertama sekali dia harus mengetahui tentang Al-Quran, Kitabullah. Yang kedua dia harus mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dia harus mengetahui tentang bahasa Arab. Ini semuanya adalah ilmu alat sebelum dia berijtihad. Perlu alat. Dia perlu yang namanya kias. Untuk mengkiaskan, ya, untuk mengkiaskan, karena mungkin saja dia mendapati sebuah hukum yang belum ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ada yang mirip-mirip dengan hukum tersebut, maka dia mungkin akan menghukum dengan hukum yang baru itu, dengan mengkiaskan. Maka memang kalau kita lihatnya, seorang hakim harus menguasai itu. Tanpa dia kuasai itu, bagaimana dia mau berhukum? Tanpa menguasai itu, bagaimana dia mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Tidak tahu Al-Quran tapi mau berhukum dengan Al-Quran, tidak tahu hadis tapi dia mau berhukum dengan hadis. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Seorang mujtahid yang pertama sekali, ya, mengetahui dalil. Seorang mujtahid itu dia harus mengetahui dalil. Jangan sampai kalau ada orang yang mau berhukum dia bilang, saya juga tak tahu dalilnya apa ini. Tidak. Dia harus tahu dalil, dan dengan dalil tersebut dia sandarkan hukumnya. Yang kedua, dia mengetahui sebab kenapa dalil tersebut ada, dan dia mengetahui sebab kenapa orang tersebut melakukan kesalahan itu. Di zamannya Umar bin Khattab itu Pak, ada sebuah kejadian yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak memotong jari ataupun tangan seorang pencuri. Karena kenapa? Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah interogasi orang tersebut, dia mendapati bahwa orang itu memang betul-betul miskin. Miskin. Pernah juga Ali bin Abi Thalib disuruh untuk merajam, mencambuk, menyebat seorang wanita pezina. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib sampai di situ, dia lihat wanita itu adalah orang yang sangat lemah, dan Ali bin Abi Thalib berpendapat kalau seandainya dia dipukul 100 kali mati. Bayangkan kalau seandainya sangat lemah dipukul, ya, mati. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Dia kumpulkan sebatnya itu jadi satu, 100 itu jadi satu, dipukulkan sekali, tak, selesai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui hal tersebut. Ini semuanya adalah kepandaian seorang hakim di dalam memberikan keputusan hukum, ya. Dan inilah akhirnya dilihat dari berbagai macam aspek. Kenapa hal tersebut dia lakukan seperti itu? Dan yang terakhir, dia harus mengetahui hujjah, bukti daripada hukum yang dia akan hukumkan. Maka seorang yang berijtihad terhadap satu hukum, ya, kalau seandainya misalnya dia mau memberikan sebuah putusan hukum dan dia tidak mendapatkan dalil dan dia akhirnya berijtihad, kalau seandainya dia benar, maka dia mendapatkan 2. Tetapi kalau seandainya dia bersalah, dia akan mendapatkan 1. Satunya itu dikarenakan ijtihadnya. Dia akan mendapatkan pahala daripada ijtihadnya kalau seandainya dia salah. Wallahu ta'ala a'lam. Maka inilah akhirnya seorang yang berijtihad juga tetap berusaha untuk mencapai yang namanya kebenaran, ya, tetap berusaha untuk mencapai yang namanya kebenaran, dan mudah-mudahan ijtihadnya adalah ijtihad yang betul-betul bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu ijtihad sebenarnya, ya ikhwan wal akhwat? Karena sebenarnya hukum di dalam Islam itu kadang-kadang berkembang. Maksudnya ada hal-hal yang baru yang mungkin belum ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya. Maka disinilah kepandaian seorang hakim untuk memberikan keputusan hukum terhadap hal tersebut. Ya, keputusan hukum terhadap hal tersebut. Ya, sebagai contoh saja ya, tentang hukum bayi tabung misalnya, tentang hukum inseminasi buatan, tentang hukum sewa rahim, ya kan? Ada sekarang sewa rahim apa semuanya.
Di Amerika itu pernah terjadi sebuah masalah tentang sewa rahim ini. Jadi ada orang yang dari kulit putih, handsome dengan cantik gitu ya. Itu akhirnya dikumpulkan sperma mereka berdua dan dimasukkan di dalam sebuah rahim. Kemudian akhirnya wanita yang dipinjam rahimnya itu kebetulan berkulit gelap. Kemudian setelah di dalam itu selama 9 bulan dia buahi, kemudian lahir. Nah, ketika lahir ternyata anak itu handsome, memang karena benihnya itu memang adalah handsome gitu kan. Dan wanita itu akhirnya tidak mau mengembalikan anak itu. Itu masuk ke pengadilan tentang hukumnya itu. Bagaimana hukum orang yang tidak mau mengembalikan anak tersebut dan tidak ada hitam di atas putih perjanjian. Dan dia merasa sayalah yang hamil, ya, sayalah yang hamil, saya yang melahirkan, saya yang berhak terhadap anak tersebut. Nah, ini akhirnya banyak terjadi. Dan mungkin juga ada seperti misalnya hukum baru sekarang tentang bank sperma itu ya. Bank sperma, kemudian bank darah. Ini semuanya memerlukan sebuah hal untuk kita ketahui hukumnya yang pasti daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah akhirnya perlu ijtihad daripada seorang hakim untuk memberikan keputusan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Taib, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Bismillah. Siapa yang berhak untuk melantik qadi atau hakim? Yang berhak untuk melantik hakim atau qadi itu adalah waliul amr, pemerintah pada saat itu. Jadi yang berhak untuk melantik waliul qadi ataupun hakim itu adalah waliul amr, pemerintah yang ada pada saat itu, dan dia yang berhak untuk menentukan siapa yang menjadi hakim. Ya. Berbeda di zaman Nabi dan berbeda di zaman Khulafaur Rasyidin, yang mana kekuasaan itu trias politika semuanya ada di tangan seorang pemerintah. Ya. Dia sebagai seorang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga-tiganya ada di dalam diri satu orang. Dialah yang diberikan syariat, dialah yang melaksanakan hukum tersebut, dan dialah yang menjadi seorang hakim ketika terjadi perselisihan di dalam masalah hukum. Tetapi di zaman sekarang trias politika itu sudah dibagi. Ada yang khusus menangani masalah undang-undang. Biasanya MP itu kan membuat undang-undang, pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, ada hakim yang mengadakan eksekusi terhadap orang-orang yang melanggar undang-undang tersebut. Semuanya ini dilantik oleh waliul amr yang bertugas pada saat itu. Wallahu ta'ala alam. Syukran ala husni ihtimamikum. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.